273 tentara Tang, peringkat 93, Guru Kekaisaran. Yang Mulia Suebeng naik tahta setelah Kaisar Agung Sueye meninggal karena sakit 3 tahun lalu. Dia selalu memerintah dengan bijak di tahun-tahun ini, dan sangat memperhatikan sekte Tang kami. Jumlah murid sekte saat ini mencapai 2.300 orang, selain murid dari 4 klan kami, semua orang adalah murid dari Akademi Shrek, sepenuhnya diperiksa oleh Grandmaster. Dengan dukungan kekaisaran, kami telah menghasilkan sejumlah besar senjata tersembunyi, terutama crossbow Suge yang saleh, melengkapi 10.000 tentara elit yang kuat dengan kekaisaran surga Do. Yang Mulia Suebeng secara pribadi menamai pasukan ini Tentara Tang. Ayah untuk sementara memimpin kampanye ini, menunggu Anda untuk mengambil alih jabatan itu. Tai Nuo secara singkat mengklarifikasi poin-poin yang paling dikhawatirkan Tang San. Mendengarkan dia, sepertinya kesabaran Suebeng selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Dia mengerti arti sebenarnya dari tidak menggunakan orang yang Anda ragukan, dan tidak meragukan orang yang Anda gunakan. Baiklah, kalau begitu, Paman Tai Nuo, saya akan menulis surat. Segera minta murid aula kecepatan mengirimkannya ke desa di Sekolah Langit Cerah. Bahkan jika ada 1.000 Master Roh yang menjaga ibu kota kekaisaran, itu masih terlalu lemah. Jika kita menang di garis depan, Kekaisaran Roh sangat mungkin mengirim tim Master Roh Elit untuk menimbulkan masalah di sini. Dengan Sekolah Langit Cerah mempertahankan ibu kota, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hal itu. Tuan Sekte, Sekolah Langit Cerah. Ketika Tai Nuo mendengar Sekolah Langit Cerah disebutkan, pupil matanya jelas sedikit berkontraksi. Sekte Tang adalah Sekte Tang, Sekolah Langit Cerah adalah Sekolah Langit Cerah, mereka tidak akan pernah berbaur. Saat ini musuh bersama kita adalah Kekaisaran Roh, ini bukan waktunya untuk melihat dendam lama. Sekolah Langit Cerah sekarang memilikinya, memutuskan untuk meninggalkan gunung. Meninggalkan mereka untuk menjaga ibu kota menghindari kekhawatiran di belakang, pada saat yang sama juga menghindari kecanggungan ketika Clear Sky School dan Aula Master bertemu. Ya, Tai Nuo dengan hormat menerima perintah itu. Melihat Tang San lagi, meskipun sepertinya Tang San tidak banyak berubah, hanya lebih mantap dari sebelumnya. Tapi matanya memancarkan martabat yang tak terlukiskan, setiap kata dipenuhi dengan kepercayaan yang menanamkan, gerakannya tidak hanya anggun, tetapi bahkan memiliki keanggunan kepemimpinan yang istimewa. Bahkan Master Sekolah Ubin 7 Harta Karun Ning Fengzi yang dia temui sebelumnya tampaknya memiliki karakteristik Tang San. Tai Nuo tentu saja tidak tahu bahwa karakteristik Tang San sebagian besar berasal dari transformasi cahaya Dewa Laut. Sebagai seagot yang dipilih, bagaimana dia bisa menjadi seperti orang biasa? Pada saat yang sama dia juga menulis surat tambahan, juga menyerahkannya kepada Tai Nuo, berulang kali mengingatkannya untuk mengirimkannya ke Paviliun Bulan. Dengan rujukan bibinya dan suratnya, tidak akan ada masalah bagi Sekolah Langit Cerah untuk ditempatkan di Istana Kekaisaran. Tidak peduli bagaimana dikatakan, saat itu dia tampaknya juga telah menerima posisi sebagai guru putra mahkota, jadi kata-katanya masih memiliki otoritas. Sekarang Kekaisaran Surga Do sangat membutuhkan Master Roh Elit, bahkan ada lebih sedikit alasan untuk menolak. Xiao Wu, aku akan merepotkanmu, kita masih harus terus bepergian. Pernikahan kita juga. Tang San menatap Xiao Wu dengan lembut, matanya dipenuhi penyesalan. Xiao Wu tersenyum manis, memegang tangan Tang San. Apa yang kamu katakan? Kita telah melalui begitu banyak badai, tunggu apa lagi? Peristiwa besar itu penting. Aula Roh juga merupakan musuh yang membunuh ibuku, menghancurkannya adalah keinginanku juga. Ayo pergi. Tang San dan Xiao Wu pamit dari Tai Nuo, dan dengan cepat meninggalkan kota surga Do. Tang San kemudian menarik Xiao Wu mendekat dan terbang, langsung menuju ke selatan. Dengan perhitungan Tang San, bahkan jika tentara sudah dalam perjalanan selama 10 hari, dengan kecepatannya dia harus bisa bertemu dengannya sebelum mereka mencapai garis depan. Tidak perlu bertanya, 7 iblis Shrek juga akan bersama tentara. Dia hanya tidak menyangka dia akan berperang dengan Kekaisaran Roh secepat ini. Meskipun dia masih belum siap secara mental, dia masih haus akan pertempuran ini. 5 tahun telah berlalu. Tang San sangat ingin tahu sejauh mana Sekte Tang yang dia dirikan secara pribadi telah maju. 2.300 Master Roh, meskipun kedengarannya sangat banyak, itu masih terlalu tipis jika dibandingkan dengan Spirit Hall yang lebih dari 50.000. Tetapi kunci apakah Kekaisaran Roh dapat dikalahkan dalam pertempuran ini mungkin adalah pasukan Tang yang didirikan Suebeng.
Itu juga pertama kalinya senjata tersembunyi Sekte Tang naik ke panggung sejarah. Tanpa ragu, Heaven Dou dan Star Luo Empires akan habis-habisan dalam kampanye ini. Ini mungkin juga menjadi pertempuran terakhir dengan Spirit Empire. Jika mereka kalah dalam perang ini dan Kekaisaran Roh dapat melenyapkan elit dari dua kerajaan, maka kedua kerajaan tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan, dan kehancuran mereka hanya masalah waktu. Jika mereka bisa melemahkan kekuatan Kekaisaran Roh sebelum mereka benar-benar stabil, maka ada harapan besar untuk masa depan. Ibu kota Kekaisaran Roh, Kota Roh, Istana Paus tertinggi. Apa? Tim Nirvana dihancurkan. Lebih dari 500 Master Roh hilang di 5 kota. Bibi Dong baru saja kembali ketika dia mendapat berita yang menyebalkan itu. Berdiri di depannya adalah Juliana dengan ekspresi bersalah dan gelisah. Pakaiannya berkibar tanpa angin, dan jika ada orang lain yang berdiri di depannya, dengan emosinya, dia mungkin sudah membunuh mereka. Tapi Juliana berbeda. Di hati Bibi Dong, Juliana bukan hanya murid pribadinya, tetapi lebih seperti putrinya. Meskipun Qian Rengsui adalah putri kandungnya, pada kenyataannya, Qian Rengsui kurang penting baginya daripada Juliana. Dia telah menghabiskan terlalu banyak upaya yang melelahkan untuk Juliana. Kabar buruk datang satu demi satu. Sebelum dia kembali ke Istana Paus tertinggi, Bibi Dong telah mengetahui bahwa dua kerajaan besar telah mengungkapkan operasi militer skala besar yang menargetkan Kekaisaran Roh dalam serangan menjepit, pasukan mereka menekan perbatasan. Baik, sangat baik. Tampaknya kerajaan Surga Dou dan Bintang Luo telah bersiap. Mereka ingin menyerang sebelum pijakanku stabil. Baik, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menghadapi Legiun Rohku. Nana, sampaikan padaku kumpulkan 7 Master Sekte dan semua Master Roh Kekaisaran dengan gelar uskup atau lebih tinggi untuk membahasnya. Karena mereka ingin mengakhirinya dengan satu pukulan, saya akan membantu mereka menyelesaikannya. Ya Guru, di seluruh Kekaisaran Roh, hanya Juliana yang tidak perlu memanggil Bibi Dong sebagai yang mulia. Melihat bahwa gurunya tidak bermaksud menyalahkannya, Juliana menghela napas lega. Dia tentu saja tahu bahwa gurunya baik padanya, tetapi semakin banyak yang terjadi, semakin banyak rasa sakit yang dia rasakan. Di lubuk hatinya yang paling dalam, siluet pria yang posisinya tidak lebih rendah dari gurunya masih melekat, seolah-olah dicap di jiwanya, dan dia tidak bisa membuangnya bagaimanapun caranya. Karena kedua belah pihak akan berperang, Tang San, apakah Anda akan muncul di medan perang? Jika kita bertemu satu sama lain di sana, apa yang harus saya lakukan? Mengapa dua orang yang paling saya sayangi harus bertemu di medan perang? Sambil berpikir pada dirinya sendiri, Juliana hendak memberikan perintah, ketika dia dipanggil kembali oleh Bibi Dong. Xie Yu, kamu dan Yan menyampaikan perintah. Nana, tetap di sini. Ada yang ingin kukatakan padamu. Petik 2. Ya Yang Mulia. Xie Yue dan Yan saling melirik. Mereka berdua tidak berdaya. Mereka mengerti bahwa tempat mereka di hati Bibi Dong tidak mungkin bisa menandingi perawan suci Juliana. Karena hanya Bibi Dong dan Juliana yang tersisa di ruangan itu, garis-garis sedingin es di wajah Bibi Dong berangsur-angsur melunak. Menunjuk ke kursi di sebelahnya. Guru, aku telah mengecewakanmu. Juliana menundukkan kepalanya. Bibi Dong menghela nafas. Sudahlah, beberapa ratus Master Roh yang mati bukanlah bahaya serius. Ini pasti dilakukan dengan sengaja oleh Heaven Dou Empire untuk mengganggu moral kita. Tapi itu tidak mudah. Perang ini akan dimulai cepat atau lambat, dan bahkan meskipun kita masih belum menemukan keseimbangan kita, di medan perang kekuatan Master Roh untuk benar-benar mendominasi dua kerajaan besar ada di tangan kita. Selama kita bertindak dengan tepat dan menunjukkan efek sebenarnya di medan perang, Heaven Dou dan Star Luo pada dasarnya tidak akan bisa mengaduk angin atau ombak. Di saat kekalahan, jangan biarkan satu kemunduran memengaruhi kepercayaan diri Anda. Omong-omong, kali ini saya juga melakukan fase plan. Ah, Guru, kamu, Bibi Dong berkata dengan muram. Awalnya semuanya berjalan lancar. Kera raksasa Titan dan Piton Banteng Langit Biru sudah terengah-engah. Saat itu kami diserang oleh seorang pria berjubah yang dipersenjatai dengan trisula aneh, merusak kesempatan bahagiaku. Jika saya kira benar, orang itu seharusnya adalah Tang San yang hilang selama 5 tahun. Apa? Juliana bergoyang, hampir jatuh dari kursinya, bibir merahnya bergetar tak terkendali. 3 hari kemudian, dari kejauhan, Tang San dan Xiao Wu akhirnya melihat pasukan itu menutupi daratan.
Meskipun mereka mengabaikannya dari langit, kejutan dari jutaan tentara yang kuat masih membuat mereka sedikit tidak bernyawa. Jumlah orang yang berkumpul tampak tak terbatas, mengibarkan bendera berkibar, semuanya dalam urutan yang sempurna. Maju di atas dataran dalam satuan 10.000, itu seperti sungai baja yang luas. Kavaleri berat dengan kuda yang mengenakan baju besi tebal berada di kepala pasukan, sementara tentara yang kuat membentuk legiun infanteri berat di kedua sisi. Di tengah adalah jumlah infanteri terbesar. Setidaknya 6 legiun kavaleri ringan bergerak bolak-balik di luar tentara, bertanggung jawab untuk menyaring dan mengintai, mengelilingi dan melindungi pusat. Mereka semua maju dengan anggun. Di bagian belakang tentara ada unit perbekalan yang sangat besar. Seperti yang mereka katakan, pasukan bergerak kemana makanan ternak dan perbekalan pergi. Hanya jumlah pasukan logistik ini yang melampaui ratusan ribu sarang, menggerakkan aliran pasokan yang tidak terputus. Ini masih belum termasuk pasukan logistik di dalam pasukan utama. Dengan spekulasi kasar, Tang San mengerti bahwa kali ini Kekaisaran Surga Dou menggunakan pasukan tetapnya, logistik belakangnya, serta wajib militer yang disiapkan. Jumlah total mereka mungkin mencapai 2 juta. Itu benar-benar kekuatan nasional penuh mereka. Pada saat yang sama, ini adalah pasukan terbesar yang bisa didukung Kekaisaran. Kekuatan yang disimpan selama bertahun-tahun tidak diragukan lagi dimanifestasikan sebagai kekuatan nasional Kekaisaran di sini. Faktanya, sumber daya yang dikonsumsi oleh 2 juta tentara setiap hari mencapai angka astronomi. Untuk dapat melengkapi pasukan seperti itu, kekuatan Kekaisaran Surga Dou sudah jelas. Layak menjadi kerajaan besar yang telah menjulang di benua selama bertahun-tahun. Dari keadaan tentara Kekaisaran Surga Dou, orang juga bisa membayangkan sisi Kekaisaran Bintang Luo. Kekaisaran Bintang Luo mungkin tidak sama dengan Kekaisaran Surga Dou dalam hal jumlah Master Roh, tetapi pasukan mereka benar-benar akan lebih besar dari Kekaisaran Surga Dou. Kekaisaran Bintang Luo diperintah di bawah filosofi besi dan darah, yang bisa dilihat dalam pengalaman Dai Mubai dan Zhu Zuqing. Bagaimana kekuatan militer negara seperti itu bisa kurang? Meskipun Master Roh itu tangguh, Master Roh di bawah level Spirit Sage masih dibatasi oleh kekuatan fisik dan kekuatan roh. Saat menghadapi pasukan seperti itu, jika jumlahnya mencapai proporsi tertentu, bahkan para ahli roh pun mungkin tidak akan berani menyerang sungai baja ini. Tanpa keraguan, benua Douluo tidak melihat perang selama bertahun-tahun sekarang, apalagi mengalami konflik seperti yang terjadi dengan Legiun Master Roh Kekaisaran Roh. Tidak ada yang tahu apa hasil dari medan perang, tetapi Heaven Dou dan Star Luo Empires tidak diragukan lagi memilih waktu terbaik. Saat Tang San sedang merenung, tiba-tiba, kekuatan mentalnya bereaksi. Memalingkan pandangannya ke depan, sosok ilusi telah muncul di garis pandangnya hanya dalam sekejap mata, sayapnya sedikit bergetar, langsung menargetkan posisi Tang San dan Xiao Wu. Tangisan burung yang tajam langsung naik, menyerbu ke langit. Melihat sosok ini serta reaksinya, Tang San tidak bisa menahan senyum kecut. Apakah ini dihitung sebagai memindahkan batu hanya untuk menghancurkan kakiku sendiri? Bahkan sebelum murid pengintai Balai Kecepatan Sekte Tang kami dapat menunjukkan nilai mereka dalam pertempuran, mereka sudah mulai dengan menangkap tuan sekte mereka. Xiao Wu tertawa terbahak-bahak. Ini membuktikan betapa elit para murid Sekte Tang. Selain murid Aula Kecepatan dengan roh Swift berekor jarum, Master Roh apa yang bisa memiliki kecepatan seperti itu dan bereaksi begitu cepat di udara? Murid Speed Hall itu juga tidak mendekat, hanya mengitari Tang San dan Xiao Wu pada jarak 300 meter. Kemampuan Master Roh pada dasarnya tidak bisa menempuh jarak seperti itu. Dia jelas sangat percaya diri dengan kecepatannya, dan pada dasarnya tidak peduli dengan kemungkinan Tang San dan Xiao Wu mengejarnya. Hanya dalam beberapa saat, beberapa lusin sosok tiba-tiba terbang dari pusat tentara Kekaisaran Surga Dou dan menuju ke arah ini. Mereka semua adalah Master Roh tipe terbang. Setelah terbang, mereka segera membentuk formasi setengah lingkaran, samar-samar mengelilingi posisi Tang San dan Xiao Wu. Mereka tidak hanya bekerja sama dengan cerdik, tetapi bahkan lebih tidak membuat suara yang tidak perlu, formasi mereka sangat teratur. Murid Aula Kecepatan itu melihat bahwa misinya sudah selesai, dan tiba-tiba dipercepat, terbang ke kejauhan. Dari awal hingga akhir, dia tidak bertukar kata. Segera, Tang San dan Xiao Wu dikelilingi oleh lusinan Master Roh terbang itu. Cincin roh yang berkedip muncul di sekitar mereka, masing-masing gemetar karena kegembiraan. Bahkan peringkat terendah adalah 4 cincin leluhur roh,
dan yang terkuat sudah memiliki 6 cincin kekuatan. Ikat tanganmu dan tunggu untuk ditangkap. Beberapa lusin Master Roh Terbang berteriak dalam paduan suara, suara mereka disesuaikan dan seragam. Seiring dengan teriakan mereka, sikap mereka yang mengesankan juga langsung naik, menekan Tang San dan Xiao Wu. Xiao Wu terkikik. Kamu bahkan tidak bertanya siapa kami sebelum kami ditangkap. Kaisar Roh peringkat 60 itu berbicara dengan serius. Siapapun Anda, Master Roh yang memata-matai pasukan kita semua akan ditangkap terlebih dahulu. Ikuti kami. Sikap santai Xiao Wu membuatnya sedikit gelisah. Meskipun mereka memiliki keunggulan numerik, itu tidak masalah jika mereka menemukan kekuatan sejati. Kaisar Roh ini sudah siap untuk memanggil bala bantuan. Tentu saja, dia masih sama sekali tidak akan mundur. Dengan jutaan pasukan serta 6.000 Master Roh di belakangnya, dia tidak percaya keduanya akan berani melakukan apapun. Tang San mengangkat kerudungnya, tersenyum sedikit. Saya adalah Master Tang Sekte Tang San, saya datang untuk bergabung dengan tentara. Tolong bawa saya untuk melihat Grandmaster atau orang-orang dari Sekte Tang. Kamu adalah Master Sekte Tang. Kaisar Roh itu berusia lebih dari 50 tahun. Melihat Tang San matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Para murid Sekte Tang berjumlah lebih dari 2.000, bagaimana Master Sekte mereka akan semudah kamu? Bahkan jika kamu akan berbohong, setidaknya membuatnya bisa dipercaya. Kurang omong kosong, pertama ikat tanganmu dan tunggu untuk ditangkap, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Tang San menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan, dia tidak mau menunda di sini lebih lama. Cahaya di matanya tiba-tiba menjadi murni, lingkaran cahaya yang bahkan lebih biru dari langit langsung menyelimuti para Master Roh di sekitarnya. Master Roh Terbang hanya merasakan tubuh mereka menegang, dan segera kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Apalagi menggunakan kemampuan roh, mereka bahkan tidak bisa membuka mulut untuk berbicara. Setelah dengan mudah menahan para Master Roh ini, Tang San meletus dengan lolongan panjang, keributan yang melonjak langsung menuju langit. Raungan nyaring yang dalam dan bergema menyebar jauh ke kejauhan, menyebar seperti tentara tak berujung di tanah. Lolongan panjang ini sebenarnya menyebar ke setiap orang di bawah, dan setiap sudut. Suara itu juga tidak memudar saat berlalu, tetapi malah semakin keras. Keributan yang bergelombang itu seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai, menyerang jutaan tentara di bawah. Dengan suara sobek, Tang San merasakan kekuatan rohnya tiba-tiba melonjak, lolongannya langsung menjadi sedikit lebih bergema. Mau tak mau dia terkejut ketika dia menemukan kekuatan rohnya yang telah terjebak di kemacetan selama beberapa waktu telah menembus, mencapai peringkat 93. Kekuatan roh Tang San telah mencapai puncak peringkat 92 sedini ketika dia menyerap cincin roh 50.000 tahun itu, mendekati peringkat 93, itu tidak pernah menembus. Tetapi baru-baru ini dia pertama kali menantang 5 tetua Clear Sky School, meletus dengan kekuatan penuhnya di bawah tekanan yang sangat besar, dan kemudian ketika hampir ditarik membantu ayahnya menghubungkan 8 meridiannya yang luar biasa. Kedua pengalaman ini tidak diragukan lagi sangat membantu dalam menyerang bottleneck peringkat 93. Karena kekuatan rohnya meningkat terlalu cepat beberapa tahun terakhir ini, setelah Tang San meninggalkan Pulau Sagot, budidayanya terutama berfokus pada konservasi, sebanyak mungkin menstabilkan apa yang telah diperolehnya, dan karenanya tidak sembarangan menyerang peringkat 93. Sekarang secara tak terduga lolongan panjang inilah yang mengeluarkan kekuatan rohnya, saluran yang terbentuk di mana air mengalir, berhasil menaikkan levelnya. Tepat pada saat ini, beberapa lolongan panjang secara bersamaan bergema dari tentara, yang paling bergema di antara mereka dipenuhi dengan ketajaman tak terbatas yang sepertinya akan memotong lolongan Tang San menjadi 2. Mengisi di langit, energi pedang biru besar yang tampaknya menusuk naik tinggi di langit hampir seketika. Energi pedang itu tampaknya menghubungkan langit dan bumi, dan bersama dengan tangisan yang jelas dan merdu, itu melesat lurus ke Tang San. Tang San tertawa terbahak-bahak, menjentikkan pergelangan tangannya, penutup. Seagot trident meledak seperti awan kupu-kupu, terbang menjauh. Dengan lambaian lengannya, para Master Roh yang terpesona oleh kekuatan mentalnya terlempar ke belakangnya. Lengan tiang panjang itu berayun keluar, cahaya gelap dengan kuat mengejutkan energi pedang biru yang sangat besar itu. Dengan ledakan yang menggema, seagot trident meletus dengan teriakan naga. Bila utama bergetar lembut, dan cahaya keemasan mengalir keluar seperti riak di atas air, seagot trident tiba-tiba secara otomatis berubah menjadi emas bahkan tanpa Tang San memasukkannya dengan cahaya seagot.
Tang San bahkan merasakan trisula emas di tangannya menghasilkan kerinduan. Itu dihancurkan oleh berat 108.000 jin itu, tetapi energi pedang yang luar biasa itu menunjukkan betapa menakutkannya itu, bahkan membangkitkan daya saing seagot trident sendiri. Cahaya biru naik lagi, tapi kali ini bukan bayangan pedang besar, melainkan sosok nyata yang membubung ke langit bersama dengan cahaya biru. Seperti bintang jatuh yang mengejar bulan, ia melesat lurus ke arah Tang San. Tang San memegang seagot trident secara horizontal di satu tangan ke arah cahaya biru itu. Tangannya memutar poleam panjang itu satu putaran, dan cincin cahaya keemasan langsung meninggalkannya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya seagot mengalir dari merek di dahinya ke dalam hati seagot. Seketika, cahaya keemasan trisula emas menyala. Meskipun serangan cahaya biru itu kuat, itu masih larut dalam cincin cahaya keemasan itu, dan sosok yang terbang bersama dengan pedang itu diblokir 10 meter dari Tang San. Tang San menjaga dadanya dengan seagot trident, tertawa. Mulai dari senior yang lunak, atau aku tidak bisa memblokir. Angka itu sudah terungkap. Tinggi, bersenjata tunggal, memegang pedang panjang yang seluruhnya berwarna biru jernih, seolah-olah diukir dari kristal. Yang paling aneh adalah pedang ini memiliki 9 bintang, berturut-turut berwarna kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, 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 hitam. Bahkan Tang San tidak punya pilihan selain menggunakan pertahanan badai tidak tetap dari Golden 13 Halberd untuk memblokir serangan mendadak ini. Siapa ini selain tetua sekolah Ubin 7 Harta Karun, dengan kekuatan roh pada peringkat 97 yang menakutkan, dengan yang dipuji sebagai roh serangan nomor 1, pedang Douluo Chenshin. Pedang aneh di tangannya adalah rohnya, pedang 7 pembunuh. Setelah mencapai peringkat 97, dia sudah memiliki kemampuan untuk memerintahkan pedangnya terbang, sehingga bisa terbang ke langit untuk menyerang musuh. Pedang Douluo memandang Tang San dan juga terkejut. Lolongan Tang San barusan telah mengejutkan seluruh pasukan, dan terutama para Master Roh bahkan lebih merasakan tekanan yang menakutkan itu. Bahkan kekuatan luar biasa seperti pedang Douluo Chenshin juga merasakan kekuatan mentalnya secara tak terduga benar-benar ditekan. Ide macam apa ini? Mungkinkah Imam Besar Kekaisaran Roh telah datang? Akibatnya, pedang Douluo tidak ragu-ragu untuk menyerang dengan kekuatan penuhnya. Saat masih di tanah, dia sudah meluncurkan serangan yang menargetkan Tang San di udara, karena takut Tang San akan meluncurkan beberapa serangan skala besar terhadap tentara. Faktanya, jika benar-benar ada peringkat 99 judul Douluo di sini, serangan skala besar mereka benar-benar akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Perang masih belum dimulai, tentara Kekaisaran Surga Dou tidak bisa menerima kerugian seperti itu. Tetapi ketika Chen Xin melihat Tang San, kewaspadaan dan tekanan yang dia rasakan langsung menghilang, digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa. Dia tidak pernah menyangka seseorang yang dapat dengan mudah membubarkan dua serangan habis-habisannya adalah Tang San. Tentu saja, Tang San tidak memiliki waktu yang mudah untuk melarutkan serangan Chen Xin, terutama mengandalkan seagot trident. Seagot trident adalah senjata ilahi sejati, ia memiliki efek penahan pada bentuk roh alat. Instrumen tumpul seperti Clear Sky Hammer sedikit lebih baik, tapi senjata tajam seperti Seven Kill Sword ini ditahan dengan datar. Setelah beberapa hari pengujian, Tang San semakin akrab dengan penggunaan seagot trident. Sebelumnya Tang San pertama-tama sepenuhnya melindungi auranya dan Xiao Wu di belakang seagot trident sebelum mengandalkan alat ilahi 108.000 jin untuk memblokir serangan Sword Douluo. Meski begitu, Tang San masih merasa tidak enak badan, terus-menerus mengedarkan skill Mysterious Heaven untuk melarutkan energi Seven Kill Sword. Adapun serangan kedua pedang Douluo, meskipun manusia dan pedang bersatu, itu masih memenuhi keterampilan ilahi seagot, dibubarkan hanyalah akal sehat. Tang San, ini kamu. Mata Sword Douluo terbuka lebar, takut dia berhalusinasi. Belum lama ini, kembalinya Shrek Five Devils ke Heaven Dou City telah sangat mengejutkan dunia Master Roh Heaven Dou Empire. Dalam 5 tahun, yang awalnya hanya 60 sesuatu yang berperingkat 5 orang semuanya telah menembus level Spirit Douluo. Ide macam apa ini? Faktanya, para Master Roh Kerajaan Surga Dou saat ini sebagian besar terdiri dari Akademi Shrek, Akademi 4 Elemen, Sekte Tang, Sekolah Ubin 7 Harta Karun serta Master Roh Keluarga Kekaisaran, jumlah total mereka hampir mencapai 10.000. Tetapi ketika menghitung untuk menjaga setiap kota serta pengaturan lain yang diperlukan, hanya 6.000 yang bisa dipanggil ke garis depan.
Dan di antara ini, selain guru roh keluarga kekaisaran surga Dou yang sepenuhnya akrab dengan 7 iblis Shrek. Tapi, 5 orang yang telah mengejutkan seluruh dunia Master Roh Surga Dou berada satu tingkat di bawah sosok depan mereka Tang San. Tidak peduli apa yang dilakukan Tang San, jika dia belum mencapai level judul Dou Luo, bagaimana dia bisa memblokir serangan kekuatan peringkat 97? Dia benar-benar sudah menjadi judul Dou Luo. Tidak heran Shrek Five Devils hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa ketika ditanya tentang Tang San. Sosok kunci dari 7 iblis Shrek ini sebenarnya sudah mencapai level seperti itu. Pada saat ini, lebih dari 10 Master Roh terbang di belakang pedang Dou Luo. Tang San melihat mereka, dan langsung tersenyum. Dia tahu sebagian besar Master Roh terbang ini. Ada avatar roh dari Four Eyed Outlander dan Liu Erlong, menggunakan sosis jamur terbang adalah Dai Mubai, Oscar, Ning Rongrong dan Zuzu King. Ma Hongjun membuka sayap Phoenix-nya. Selain mereka, sisanya setidaknya adalah Master Roh tingkat Spirit Dou Luo. San kecil, kamu datang begitu cepat. Semua orang tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat Tang San. Dai Mubai tertawa. Dengan suara itu, kamu sudah maju lagi. Flander tertawa. Aku menganggapnya sebagai serangan musuh, jadi kalian yang datang. Bagus, kalian 7 monster kecil berkumpul lagi. Tang San dan Xiao Wu membungkuk pada Flander bersama. Tang San berkata dengan tegas. Kali ini, kita benar-benar berkumpul. Kelima iblis saling memandang, tatapan mereka dalam sekejap terfokus pada Xiao Wu. Ning Rongrong menutup mulutnya, air matanya langsung memerah. Zuzu King berkata dengan terengah-engah. Kakak ketiga, kamu yang melakukannya. Xiao Wu. Liu Erlong sudah berlari ke depan seperti nyala api, berubah menjadi bentuk manusianya, sepasang sayap naga api di punggungnya, terbang lurus ke arah Tang San dan Xiao Wu. Xiao Wu, putriku, ini berat bagimu. Menarik Xiao Wu dari pelukan Tang San dengan satu gerakan, dia memeluknya erat-erat. Dia dan Grandmaster tidak memiliki anak, dan setelah mengambil Xiao Wu sebagai putri angkatnya, dia menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Setelah dia mendengar apa yang terjadi pada Xiao Wu dan Tang San, dia sangat menderita. Sekarang melihat Xiao Wu lagi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Master Roh terbang yang terpesona oleh kekuatan mental Tang San sekarang sudah dibebaskan. Melihat begitu banyak kekuatan di sekitar pasangan Tang San dan memperlakukan mereka seperti keluarga, mereka mengerti bahwa orang yang matanya bisa membuat mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak, sebenarnya ada di pihak mereka. 5 iblis Shrek berkumpul, dan Dai Mubai mencengkeram bahu Tang San. Ayo pergi, kita akan bicara di bawah. Sosis jamur terbang ini tidak bertahan lama. San kecil, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan berhasil dengan cepat. Tang San tersenyum masam. Meskipun saya berhasil, harganya masih terlalu tinggi. Ayo pergi, kita akan mendarat dulu. Dipandu oleh semua orang, Tang San mengikuti mereka menjadi tentara. Dia kemudian mengetahui bahwa pasukan Master Roh berada di jantung tentara, secara langsung mengelilingi dan melindungi pusat, menjaga Raja Kekaisaran Surga Dou Suebeng yang baru. Kedatangan Tang San segera menimbulkan sensasi yang luar biasa. Saat semua orang mendarat, tatapan Tang San tanpa sadar mencari Grandmaster, tetapi tidak pernah melihat jejaknya. Flander tersenyum. Mencari Grandmaster. Waktunya berbeda, dan Grandmaster bukan Grandmaster dari sebelumnya. Selain bawahan Tang Army, kali ini dia adalah komandan semua Master Roh. Yang Mulia menganugerahkannya sebagai Raja Landian, Kepala Master Roh dari Pengadilan, Komandan Resimen-Resimen Master Roh Surga Dou. Di Pengadilan Kekaisaran, dia berada di peringkat kedua. Tang San menatap kosong. Peringkat kedua. Lalu siapa yang pertama? Flander menatapnya dengan penuh arti. Apakah kamu masih ingat gelar yang diberikan keluarga Kekaisaran Heaven Dou sebelum kamu pergi? Tang San menggaruk kepalanya. Itu seperti guru untuk putra mahkota. Flander berkata dengan sedih. Kamu anak nakal benar-benar memperlakukan pangkat sebagai kotoran. Bukan hanya guru putra mahkota, tetapi Raja Lan Hao. Dan putra mahkota sejak saat itu telah menjadi bupati saat ini. Sebagai guru putra mahkota, Anda juga telah menjadi guru kekaisaran. Pangkat itu tepat di atas Xiao Gang. Selain kamu, siapa lagi? Apa, aku? Tang San tampak tercengang pada Flander, untuk sesaat tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa, setelah kembali dari perjalanan 5 tahun,
dia benar-benar menjadi guru kekaisaran surga Dou Empire, ditempatkan di atas ratusan juta orang. Di sisi lain, Xiao Wu, Ning Rongrong, Zhu Zuqing dan Liu Erlong sudah menangis dalam kelompok. Xiao Wu baru saja memberitahu semua orang tentang kebangkitannya. Dai Mubai, Oscar dan Ma Hongjun berkumpul di sekitar Tang San. San kecil, kali ini kami juga telah terinfeksi oleh kemuliaanmu. Saat kami kembali, Yang Mulia menganugerahkan kami sebagai adipati kekaisaran. Tentu saja, untuk saat ini adalah jenis yang tidak memiliki tanah. Tang San bertanya pada Dai Mubai. Bos, kamu juga. Dai Mubai tersenyum. Saya telah memutuskan hubungan dengan keluarga saya, mengapa saya tidak menerimanya? Lagi pula, saya tidak berencana untuk kembali ke Star Luo. Sisi itu adalah semua besi dan darah, lebih baik bersama dengan kalian semua. Dukedom atau tidak masalah, selama kita bersaudara selalu bisa bersama, apa sisanya? Ketika tentara berangkat, para Master Roh menerima perlakuan terbaik, terutama kekuatan seperti ini semua naik kereta khusus. Saat ini semua orang di tanah, mengobrol sambil berjalan, sudah tenggelam di hutan baja. Hanya, ketika mereka berbicara, perintah istirahat tiba-tiba melewati. Tentara, dan pasukan yang terus maju langsung terhenti. Pasukan di depan tiba-tiba berpisah, dan 4 lelaki tua datang berjalan dari luar. Saat mereka menatap Tang San, mereka langsung berlutut seperti gunung emas dan pilar batu giok runtuh, berbicara dengan keras. Hormat kami kepada Master Sekte. Jangan terlalu sopan, para tetua. Tang San buru-buru pergi menemui mereka, dan dengan lambaian tangannya, kekuatan roh yang besar segera mendukung keempat tetua. Mereka bukan orang asing, tetapi dulunya kepala klan dari 4 klan atribut tunggal, sekarang menjadi 4 Master Aula besar dari Sekte Tang. Master Balai Kekuatan Titan, Master Balai Kecepatan Bai He, Master Balai Pertahanan Niu Gao, serta Master Balai Pengobatan Yang Wudi. Dengan mudah ditarik oleh Tang San, keempat tetua tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi terkejut. Hanya saja, di dalam hati mereka merasakan lebih banyak kegembiraan. Tang San kembali pada saat genting tidak diragukan lagi paling menguntungkan bagi Sekte Tang. Keempat Master Aula ini sudah agak di luar kemampuan mereka ketika memimpin pasukan. Terutama pada kampanye ini, di mana kekuatan penuh Sekte Tang telah meninggalkan sarangnya. Kalau ada kecelakaan, tidak ada dari mereka yang bisa bertanggung jawab. Sebelum keempat tetua bisa mulai mengobrol, tepat pada saat ini, sebuah suara keras menyatakan. Yang Mulia tiba. Semua orang yang baru saja berbicara menjadi tenang, dan para prajurit berpisah seperti air pasang. Dikelilingi oleh kerumunan kekuatan, mengenakan helm emas, baju besi emas dan gaun perang merah, Kaisar Suebeng yang baru diangkat dari Kekaisaran Surga Dou muncul di depan semua orang. Melepas helmnya, tindakan pertama Suebeng secara tak terduga adalah membungkuk kepada Tang San, berbicara dengan hormat. Guru.